Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan dan melimpahkan kesehatan serta keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang selalu kita berharap bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Ihya'ul Mait kita Al-Hadits Al-Khamis wal 20. Hadits yang ke-25 akhraja Al-Bazzar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalu ahli baiti matalu safinati Nuh man rakibaha najaa wa man tarakaha ghariqa. Hadis ke-25 melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, matalu ahli baiti matalu safinati Nuh. Perumpamaan ahlul baitku, perumpamaan keluargaku itu seperti bahtera Nabi Nuh atau seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha najaa, barang siapa yang menumpanginya, barang siapa yang berbuat ke dalamnya, najaa, maka ia akan selamat. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan kapal, kada mau berbuat di kapal, ghariqa, maka ia akan tenggelam. Hadis ini sudah kita baca pertemuan sebelumnya yang mirip-mirip nadanya. Hanya saja di sini yang meriwayatkan beda orang. Yang semalam kita baca perumpamaan keluarga Nabi kayak kapal, itu yang mendengar adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair
Artinya Sayyidina Abdullah bin Zubair mendengar dari Nabi. Hadits ke-24 semalam. Kemudian hadits ke-25 ini lain pulang, lain sahabat Abdullah bin Zubair. Siapa? Abdullah bin Abbas. Artinya kemungkinan besar Nabi kada sekali menyampaikan. Rasulullah itu kada sekali seumur hidup menyampaikan perumpamaan keluarga Sidin itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Buktinya yang mendengar kada seikung sahabat. Atau ketika Nabi menyampaikan di tengah banyak sahabat, sengaja Nabi kumpulkan sahabat yang banyak, lalu Nabi menyampaikan papadahan Sidin yang agung ini. Perumpamaan keluargaku itu bagaikan perumpamaan kapal Nabi Nuh. Siapa yang berbuat selamat, siapa yang kada berbuat tinggalan dalam banjir yang Allah turunkan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi rancak menyampaikan ini sehingga beda-beda sahabat yang mendengar. Atau ketika Nabi menyampaikan, sahabat banyak mendengar dan Nabi menyengajakan menyampaikan wasiat Sidin ini di tengah sahabat yang banyak supaya didengarkan oleh umat Sidin lanjut sampai ke generasi kita. Semakin banyak nang mendengar papadahan Nabi ini, semakin berpotensi hadits ini kada hilang sampai belasan abad setelah Sidin wafat. Pahamlah maksudnya tadi? Yang lihat itu riwayat ini lain pulang dengan yang semalam yang meriwayatkan. Semalam Abdullah bin Zubair, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan isinya mirip. Kemudian hadits ke-26 akhraja Tabrani an Abi Dzar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul matalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh fi qaumi Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka wa mithlu hittati bani Israil. Hittati bani Israil, tasydid di atas to. Hadits ke-26 diriwayatkan oleh Imam Tabrani melalui sahabat Nabi Abu Dzar. Lain pulang lain. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, ini Abu Dzar pulang yang menyampaikan, mendengar langsung dari Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, ujar Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, matalu ahli baiti fikum, perumpamaan keluargaku, fikum, di antara kalian. Ada tambahan fikum. Perumpamaan keluargaku di antara kalian wahai umat, kamathali safinati Nuh, seperti bahtera Nabi Nuh fi qaumi Nuh, di antara kaumnya Nabi Nuh. Seperti bahtera Nabi Nuh di kalangan kaum atau umat Nabi Nuh.
Man raqibaha, siapa yang mau naik, mau menumpang, mau berbuat di kapal itu, naja, inya selamat. Wa man takhallafa anha halaka, barang siapa yang membelakangi, kalimatnya takhallafa, membelakangi, bukan meninggalkan. Tadi kan taroka, hadis 25, ini 26, takhallafa anha, barang siapa yang membelakangi kapal, artinya sama, kada mau berbuat, membelakangi hapulang. Halaka, inya akan binasa, Tadi lafadznya ghariqa, tenggelam, ini halaka, binasa. Wa mathalu hittati bani Israil. Wow, ataf, perumpamaan keluargaku jua, jar Nabi, seperti gerbang Hittah kaum Bani Israel. Gerbang Hittah, karena dijelaskan maksud gerbang Hittah, gerbang ampunan. Hittah itu ampunan. Inhitat, seperti gerbang ampunan bagi Bani Israel. Hadis ke-26 ini agak rinci yang diriwayatkan Sayyidina Abu Dar. Perhatikan ya. Pertama, Jarsidin, Rasulullah bersabda, perumpamaan keluargaku fikum, di antara kalian. Artinya adanya anak cucuku, jar Nabi, di antara ikam sekalian umatku, keberadaan mereka tuh persis sama kayak adanya kapal Nabi Nuh. Adanya kapal Nabi Nuh fi qaumi Nuh, untuk kaumnya Nabi Nuh. Apabila kita buka sejarah kisah Nabi Nuh, pian tuh mencoba membuka sejarah kisah Nabi Nuh. Proses awal sidin mengolah kapal kayak apa? Kan mengolah kapal tuh kada tuntung sehari. Menggawi kapal nang ganal bahtera tu kada tuntung sehari. Jukung halus dia mengolah lawas, apalagi nang menampung ratusan ribuan binatang. Prosesnya lawas. Di antara proses tadi, artinya di sela-sela berjalan waktu menggawi kapal itu, sebelum tuntung jadi ganal kapalnya, apa aja yang terjadi pada Nabi Nuh? Pelajaran juga tuh. Karena apa? Nabi mengumpamakan, kayak itu juga keluargaku di kalangan buah nikam umat kuai. Proses kapal diulah, apa yang terjadi? Hari demi hari yang dilewati Nabi Nuh dalam mengolah kapal itu, apa yang sidin dapati dari kaumnya seorang? Apa yang sidin dapati dari kaumnya seorang? Cercaan, hinaan, keheranan. Kenapa ini bolah kapal di atas gunung, banyunya ngededa, gila nih, kayak itu bahasa kita. Memang kayak itu, bolah kapal sidin kada di parak laut. Proses berbulan-bulan merakit kapal itu sidin di daerah daratan. Orang yang memakai logika akan menyambati, kenapa bolah kayak apa mahirit ke laut jauhnya. Bahari kadeda alat-alat canggih, mobil betarik derek kadeda.
kapal singganalan di tengah daratan maulah. Lalu dicemooh, disambati Nabi Nuh. Wah, kada pintar nih, kenapa bola kapal di tengah lautan, di tengah daratan, kada di lautan, parak pinggir-pinggirnya. Wah, disambati, prosesnya itu dilawas semua kapal tuh. Perumpamaan itu terjadi pada para pengikut habaib. Perumpamaan itu pun terjadi pada pengikut para ahlul bait. Ada aja kena namanya mbati. Pian umpat lawan Habib Fulan belajaran, pasti ada suara nang miring. Buat apa umpat Habib sama pada manusia sidin? Buat apa umpat lawan Habib ada jatuan guru nang lain? Buat apa belajaran lawan Habib nendo sidin masih kakanakan? Buat apa umpat lawan Habib nendo gigi sidin patah? Macam-macam orang yang betilah. Buat apa umpat Habib situ awaknya halus? Bapa buat Habib itu tuha seorang pada sidin mengalihi cemooh itu ada pasti. Karena Nabi yang mengumpamakan dah. Sebagaimana perumpamaan kapal Nabi, proses diolah kapal itu kayak itu, ada cemoohan dari orang yang kada beriman. Kalau kita tahan sampai Allah turunkan banjir, hanyar langsung melotot beberataan yang menyambati tadi. Kalau sudah banjir gana datang, kapal sudah terapung selamat Nabi Nuh dan pengikut, hanya tanganga nang menyambati. Sampai hari kiamat kena mereka nang umpat habaib salamatan, dapat syafaat Rasulullah, hanya nang menyambati dunia tetanganga. Nang menyambati di dunia tadi kena lalu tanganga di akhirat menyesal kenapa ada umpat bahari, kenapa aku malah menyambati, kenapa tapi sudah kiamat kada ada lagi jalan babulek ke dunia. Nabi seorang mengumpamakan bagai bahtera Nabi kapalnya, nah, bukan Nabi Nuhnya, bagai kapal Nabi Nuh, fisik kapalnya. Pelajari kisah kapal itu dari awal kayak apa diolah. Kayak itu perumpamaan ahlul bait. Rasulullah nang mengucapi proses maulah. Sebuting dah itu. Orang nang umpat habaib pasti ada namanya mbati. Baik umpat tuan guru nang nyata banyak muridnya, macam-macam sambatan. Sebuting. Kemudian karena sudah diumpamakan kayak kapal, pelajari juga kapal Nabi Nuh itu kayak apa. Siapa aja penumpangnya? Ada manusia, ada binatang. Yang manusia umat sidin itu masuk di dek kapal, di kamar-kamar khusus. Yang binatang itu di bagian dek bawah, berkumpul lawan binatang-binatang lain. Lawan jerami-jerami rigat lah, tapi masuk juga di kapal selamat. Begitu juga perumpamaan orang nang umpat ahlul bait Nabi akhir zaman. Mereka nang kalangan ulama cinta lawan ahlul bait, umpat lawan ahlul bait, umpat lawan habaib. Itu ibarat manusia nang berbuat di kapal, di kamar-kamar nang bersih, di dek kapal nang VIP lah bahasanya. Ada juga preman-preman, batatoan, mecal, nakal, mabuk, tapi inya lawan habaib luar biasa. Lawan ahlul bait inya umpat, bepingkot tuh nah. Itu ibarat masuk ke kamar bawah, kayak binatang-binatang nang umpat Nabi Nuh. Selamat juga inya meski kamarnya rigat kada spesial. Tak kumpul lawan binatang, kambing, sapi, ular, tikus dan yang lain. Tapi selamat juga. Kemudian Nabi Nuh pulang pelajari kayak apa hidup sidin. Mereka nang umpat Nabi Nuh dibanding nang kada umpat, banyak nang kada umpat. Ma'amana illa qalil. Nang beriman lawan Nabi Nuh itu sedikit pada sekian ribu tahun sidin dakwah. Nang umpat sidin sedikit, nang kada umpat banyak.
Begitu juga perumpamaan orang yang umpat habaib. Dibanding mereka yang kada umpat, banyak yang kada umpat. Begitulah sudah Nabi mengumpamakan. Karena orang yang umpat itu orang pilihan. Sebagaimana terpilihnya mereka yang mau masuk ke kapal. Man rakibaha, siapa nang berbuat naja selamat. Wa man takhallafa anha, siapa nang membelakangi, menyambati kapal, mahina kapal, kada umpat lawan kapal, selagi banjir belum turun, halak inya akan binasa, ujar Nabi. Wa matalu hittati Bani Israel, begitu juga keluargaku, ujar Nabi, perumpamaannya bagaikan gerbang ampunan bagi Bani Israel. Apa maksudnya gerbang ampunan Bani Israel? Bani Israel itu memiliki pemberian Allah, keistimewaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wa dkhulu baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ketika Allah mengisahkan tentang kisah Bani Israel, Allah menceritakan kisah Bani Israel. Dan pada saat kami berkata kepada kaum Bani Israel, udkhulu hadhil qaryata, wahai kaum Bani Israel, masuklah kalian kepada negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, silakan kalian nikmati makanan-makanan yang ada di sekitaran Baitul Maqdis, ragada, sepuas hati kalian. Wadkhulul baba, dan masuklah kalian wahai Bani Israel ke pintu gerbang sujada, dalam keadaan bersujud tunduk kepada Allah. Wa qulu hittatun, dan berkatalah ketika masuk gerbang, hittah, kami harap ampunanmu ya Allah, bebaskan dosa kami ya Allah. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidu muhsinin, dan kami akan menambah orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bani Israel itu Allah suruh akan masuk ke Baitul Maqdis. Ada gerbangnya. Ujar Allah, silakan makan sepuasnya ikan nikmat yang aku beri di situ. Ketika masuk gerbang, masuklah dalam keadaan bersujud tunduk kepada Allah sambil berkata, hittah, kami mengharap ampunan ya Allah, kami minta ampunan ya Allah, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bani Israel itu ketika masuk gerbang yang disuruh akan masuk, siapa yang sudah masuk tuh habis dosanya. Siapa yang masuk gerbang itu tadi habis dosanya, diampuni Allah. Bani Israel itu. Ujar Nabi, ujar Rasulullah, perumpamaan ahlul baitku, perumpamaan keluargaku di antara kalian wahai umatku, sama nang kaya gerbang bagi Bani Israel. Amun ikam masuk gerbang habis dosa ikam gitu nih. Amun ikam umpat lawan habaib, umpat lawan ahlul bait, aku ampuni dosa ikam. Kayak itu maksud Nabi. Aku ampuni, ujar Allah, sebagaimana Allah mengampuni Bani Israel yang masuk gerbang Hittah. Orang India itu, orang-orang India, mereka-mereka yang berkeyakinan selain agama Islam, Sungai Gangga, tahulah Sungai Gangga kan? Orang India tuh bisnis Sungai Gangga katanya. Fungsi Sungai Gangga bagi keyakinan orang-orang Hindustan itu apa? Siapa yang berbuat mandi bercabur di Sungai Gangga, dosa habis. Bercabur ke Sungai Gangga bagi mereka
penebusan bagi dosa. Langsung dosa itu ibarat tuh tercerai, langsung habis. Siapa yang membuat Sungai Gangga? Dalam Islam ada juga Sungai Gangga kita, tapi perumpamaannya dari Nabi gerbang bagi Bani Israel. Siapa? Ahlul Bait Nabi. Siapa yang umpat belajar bepingkut lawan Ahlul Bait Nabi, maka inya tadi bagaikan orang nang betajun ke Sungai Gangga, habis juga dosa-dosa. Jelas Nabi mengumpamakan. Permasalahannya bagaimanakah maksud tadi masuk gerbang kepada Ahlul Bait itu kayak apa? Yang ringkasnya belajar dan mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan Ahlul Bait. Itu bagaikan masuk pintu gerbang Hittah Bani Israel. Makanya para habaib sendiri ketika belajar hadits kayak ini langsung di kepalanya paham. Berarti aku ini punya tanggung jawab ganal. Begitu seharusnya habaib. Aku punya tanggung jawab beban ganal dari kaiku. Apa? Menyelamatkan umat. Kayak apa caranya umat tuh kada keluar dari rel agama Islam. Bukan mengalihkan umat. Mempermudah agar umat selamat, itu misi amanah dari Tuhan. Sampai diumpamakan kayak kapal Nabi Nuh, diumpamakan sebagaimana gerbang Bani Israel. Para habaib nang bujur lurus hatinya bersih langsung paham, aku ini berarti bertanggung jawab menyelamatkan umat, menyamani umat masuk surga, bukan malah mengalihkan umat, membebani umat, menguyuhkan umat. Jadilah penerang bagi umat, begitu sebagaimana dicontohkan kakek moyang salaf para habaib. Mereka datu-datu kami yang aulia, wali-wali Allah tuh pikiran utama kayak apa caranya umat selamat. Hati mereka diisi kasih sayang, kayak apa caranya umat Nabi ini mau berbuat ke kapal lalu selamat. Bukan berbuat ke kapal lalu dimintai duit tiket. Mengalihi. Ada. Hadits ke-27 akhraja Tabrani fil Awsat an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh man rakibaha najaa wa man takhallafa anha ghariqa wa innama mathalu ahli baiti fikum kamathali hittati Bani Israil man dakhalahu ghufira lahu. Hadits ke-27 riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, lain pulang sahabatnya lagi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innama mathalu ahli baiti, sesungguhnya perumpamaan keluargaku, ahlul baitku, kamathali safinati Nuh, seperti perumpamaan bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha najaa, siapa yang mau berbuat selamat, wa man takhallafa anha ghariqa, siapa yang membelakangi kada mau berbuat di kapal, ghariqa inya tenggelam. Wa innama mathalu ahli baiti fikum kamathali hittati Bani Israil man dakhalahu ghufira lahu, dan sesungguhnya perumpamaan ahlul baitku di antara kalian juga, ujar Nabi, sebagaimana perumpamaan gerbang Hittahnya Bani Israil. Man dakhalahu, siapa yang masuk gerbang, ghufira lahu, akan diampuni. Siapa nang masuk dengan ahlul bait, belajar ilmu-ilmu nang jelas sanad keilmuannya dari ahlul bait, ghufira lahu, maka inya akan diampuni. Ini hadits mirip kayak 26 tadi, cuma yang meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadits ke-28 al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun akhraja Ibnu Najjar fi tarikhih anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in asas wa asasul Islam hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baitih. Hadits ke-28, Imam Ibnu Najjar mengeluarkan di dalam tarikhnya melalui Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sayyidina Hasan cucu Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, li kulli syai'in asas. Segala sesuatu memiliki pondasi. Segala sesuatu itu ada pondasinya. Wa asasul Islam, dan pondasi dasar Islam hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, wa hubbu ahli baitihi, dan juga cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu ada pondasinya, ujar Nabi. Likulli syai'in asas. Segala sesuatu ada pondasinya. Wa asasul Islam, dan pondasi Islam cinta sahabat dan cinta ahlul bait. Harus ada keduanya. Apabila kita cinta ahlul bait, kada kawa ditinggal cinta lawan sahabat. Apabila cinta lawan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lain, kada kawa ditinggal juga cinta ahlul bait sidin, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan ahlul bait sidin yang lain. Ini asas keduanya, kada kawa dipisah. Cinta sahabat dan cinta ahlul bait. Kada kawa sebuting aja. Karena itulah asas pondasi daripada agama Islam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Sedikit diumumkan bahwa kegiatan hari ini menjadi kegiatan terakhir sampai nanti insyaallah kita lanjutkan di bulan Syawal. Sebelum kita tutup majelis, sedikit membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah keluarga daripada jamaah majelis kita seberataan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la